warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nirwana. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah keterampilan membaca, yaitu membaca interpretatif. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Tarigan 1982. Berikutnya yaitu tujuan dan maksud pengarang. Tujuan seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulis itu. Selanjutnya yaitu fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Selanjutnya yaitu sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Kata sifat atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Yang pertama ada bobot hakikat kemanusiaan Soedarso 2005 diekspresikan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan hubungan, mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. Berikutnya ada transcendence atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Berikutnya ada ketergantungan atau mempunyai rasa rindu. Selanjutnya identitas, mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang atau sesuatu itu. Kerangka acuan, mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Berikutnya khusus mengenai. Hubungan antara orang tua dan anak terdapat 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simbolik. Wadah tempar manusia berhubungan tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan juga yang terakhir yaitu cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengerti.
Tarigan 1982. Kemudian ada berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang rare penting adalah orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Yang kedua, orientasi eksploitatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Berikutnya yaitu orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk atau menimbun. Orientasi perdagangan, pola tingkah laku suka menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang bereaksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Orientasi produktif berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Pola tingkah laku yang dipelajari oleh anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Tarigan 1952. Selanjutnya kita masuk ke reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sekutu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada ANBI tipe karya sastra, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Berikutnya ada ciri-ciri khas. Emosi-emosi tersebut antara lain, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Yang kedua, emosi sering-sering kelihatan muncul. Ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat, responsi mencerminkan kepribadian. Emosi sering berganti kekuatan. Emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Berikutnya yaitu gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan sesuatu suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Ducrot dan Todorov dalam Tarigan 1982, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang, antara lain yaitu yang pertama ada paronomasia, yang kedua ada kiasmus, yang ketiga ada paralepsis, yang keempat oksimoron, yang kelima silepsi, keenam seukma, 7 antitesi, 8 antanaklasis, yang terakhir yaitu aliterasi. Baik, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu ada dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramaikan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi. Berikutnya, keempat istilah ini mengandung makna, struktur, gerak, atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Adelstein dan Viral dalam Tarigan 1982 mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur yang terlibat yaitu exposition, complication, leading action, dan turning point.
Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Segitu saja penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.